Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama saya Pastor Yogi Elia dalam perenungan firman Tuhan. Hari ini kita berbicara tentang merdeka dari amarah. Apa sih itu merdeka dari amarah? Merdeka dari amarah artinya kita lepas dari roh amarah, dari karakter-karakter kita yang dulu emosi, ya yang suka temperamen, ya seperti itu. Tapi ketika kita sudah mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya karakter kita, sifat kita diubahkan. Salah satunya amarah. Dari amarah ini sangat saudara fatal sekali. Ya, yang pertama saudara, kalau saudara emosi dan amarah, pasti tidak ada damai sejahtera. Yang kedua, saudara tidak bisa berdoa. Yang ketiga, iblis selalu mengintimidasi saudara yang mengatakan engkau tidak layak, engkau tidak usah berdoa, baru saja engkau marah-marah dengan istrimu, baru saja engkau marah dengan anak-anakmu, ya seperti itu. Jadi kita malas untuk berdoa. Damai sejahtera Allah hilang, itu seperti itu ya. Nah, kalau kita baca di dalam perjanjian lama, ya Musa, seorang pemimpin bangsa Israel, tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Karena amarah. Musa marah-marah, memukul batu dengan tongkatnya. Gitu seperti itu ya. Nah, begitu pula kalau kita sering amarah, emosi, pasti ya kita tidak dapat berhubungan dengan Tuhan atau kehilangan damai sejahtera Allah. Ya, bahkan firman Tuhan katakan hingga roh tubuh jiwamu terpelihara dengan sempurna. Artinya terpelihara, kita mengubahkan semuanya. Salah satunya sifat kita yang sering marah-marah atau emosian. Ya, dalam firman Tuhan 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27 mengatakan seperti ini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Perhatikan ayat 27-nya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Ya, pada saat kita memberitakan Injil, kalau kita masih amarah, masih suka emosi, orang itu tahu sifat kita. Kamu bagaimana saya mengenal Tuhan? Kamu sendiri masih emosi, karakter kamu masih buruk, tidak bisa diubahkan. Enggak, saya nggak mau kenal Tuhan. Seperti itu. Tapi kalau orang lain melihat, dulu kita sering emosi, sering marah, ya setelah kenal Kristus, kita diubahkan semuanya. Pada saat memberitakan Injil, orang melihat, wah luar biasa ya. Sifat kamu, karakter kamu, terutama amarah kamu yang suka emosian, diubahkan Tuhan. Saya mau deh terima Tuhan. Siapa sih Tuhannya? Itu seperti itu, saudara. Ya, ini jelas supaya pada saat memberitakan Injil jangan sendiri dikatakan ya aku sendiri ditolak ya, ditolak oleh orang lain yang kita beritakan Injil keselamatan. Oleh sebab itu kita harus benar-benar mengendalikan emosi kita. Ya, mulut kita jangan sembarangan saja mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata negatif, cercaan-cercaan, ya, atau kebun binatang yang keluar. Kita harus berbeda, ya seperti itu hingga orang melihat kita. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus dari setiap hukum dosa dan kita juga harus dimerdekakan dari roh amarah, ya, bebas semuanya. Kalau kita bebas dari roh marah, kita mengendalikan diri kita. Ya, itu luar biasa. Ya, sifat karakter kita diubahkan. Mengikut Tuhan artinya perubahan. Ya, bukan simbol kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, bukan. Ya, kekristenan adalah perubahan jati diri kita. Oleh sebab itu, berubahlah setiap sifat karakter kita yang suka amarah. Merdekalah di dalam roh amarah. Salam pemulihan dan lawatan. Tuhan Yesus memberkati.